lagi persiapan mau kerja nih. Kerja ini lagi, tapi aku lumayan kedistraksi tadi karena aku sangat menarik komenan tentang makanannya. Jadi kita lagi dihimbau untuk mengganti makanan nasi dengan substitusi lainnya seperti jagung dan lain sebagainya, jagung umbi-umbian itu ya. Dan sebenarnya itu bukan hal baru karena udah dari zamannya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi waktu itu pernah menghimbau waktu itu di suatu acara ya, kalau nggak salah tuh ada petaninya, aku lupa deh acara apa tuh. Terus kemudian Pak Prabowo yang paling aku ingat karena aku sendiri surprise. Why surprise? Karena bapaknya ngomong itu di forum yang internasional. Dia mempromosikan bahwa di Indonesia itu ada loh komoditi yang bisa untuk di apa istilahnya tuh di budayakan dengan bagus gitu dan berhasil dan sangat mahal di pasar dunia. Seperti apa waktu itu dia sampai minta kopi ya. Aku sebagai penikmat kopi ya, aku sebagai penikmat kopi surprise gitu ya, kopi saya mana, lelaki harus minum kopi ya gitu. Terus sampai bapaknya itu mempromosikan bahwa kita nih sudah punya loh olahan kayak singkong, jagung ya. Kemudian ada dia kasih contoh waktu itu mie cassava ya. Jadi dan aku cek di marketplace ada tuh mie dari singkong yang sebenarnya sih di daerah-daerah tertentu sudah ada versi basahnya. Aku lupa daerah Jawa apa itu gitu ya. Karena kalau kita nyari yang di minimarket gitu paling adanya nasi porang gitu ya, nasi jagung, nasi singkong gitu, itu modelnya gitu. So sebenarnya semua kembali ke habit gitu loh, kebiasaan kan kita yang dahulu kala biasa makan itu, kemudian akhirnya makan beras lagi makan nasi kali kan berasnya dimasak dulu jadi nasi ya, terus dimasak jadi nasi, terus kemudian akhirnya sehingga menemukan opini bahwasanya kalau tidak makan nasi itu tidak makan gitu. Sebenarnya sih bukan itu masalahnya. Aku kasih tahu masalah yang adalah walaupun harga beras mahal ya, tapi kalau kamu aku bandingkan sepupuku dulu kan pernah diet dia makan ayam file lah apalah, terus aku lihat juga orang buahnya aja harus kiwi lah, harus apa, sehingga lebih murah kalau kita konsumsi nasi, apalagi nasi putih semahal-mahalnya jatuhnya lebih murah gitu daripada itu. Karena aku aja nih, aku sering bilang jangan sepelekan, walaupun hanya ubi, walaupun hanya rebus-rebusan ya, kalau di fullkan juga lumayan. logika sederhananya ya, umpama nih kamu beli nasi kuning 5.000 aja dapat kan, sendiri 5.000 aja dapat kan, makan 3 kali kan tidak mungkin kamu makan nasi kuning toh, anggaplah paginya nasi kuning, malamnya nasi kuning anggap ya, atau nasi jinggo yang 5.000 lah, siangnya anggaplah kamu nasi 10.000 kan, udah 20.000 sehari ya kalau sendiri. Saya bilang kalau sendiri kalau beli ubi ya. Apalagi kalau kamu lihat yang secara real di porsi-porsi orang diet itu kan, ada, cari aja di Google tuh porsi orang diet makan itu, kalau kita kalkulasikan sarapan itu 10.000 kagak cukup sebenarnya.
Tapi aku biasanya bisa aja aku beli 10.000 paketan ya, ntar aku makan 2 kali gitu. Nah, tapi kebanyakan kalau kita sesuaikan porsi nggak cukup. Nah, jadi anggaplah 10.000 kan, anggaplah pagi aku beli 10.000 gitu umpama. Ntar siangnya mungkin makan lagi yang itu 10.000 kan gitu. Bukan hanya ubi, banyak lah olahannya sebenarnya. Ya 3 kali 10.000 30.000 sudah mahal 10.000 kan. Seperti itu. Tapi ya sayur-sayuran juga sih ya. Nah, apalagi pernah ada dulu saat harga-harga sayur naik ya. Sekarang cabai berapa gitu, bawang berapa gitu ya. Jadi walaupun naik, walaupun terlihat segitu aja dibandingkan ayam file, tapi ya tetap mahal dibandingkan kalau kamu sebenarnya konsumsi nasi putih di rumah gitu sebenarnya. Tapi kan kalau kita pikirkan secara kesehatan, ketahanan dan lain sebagainya ya emang kita punya opsi untuk itu ya. Jadi bukan hanya karena diet, karena harus kurus, kagak. Kadang-kadang memang harus ada opsi seperti itu kan gitu. Nah sekarang sudah gampang tuh nyari makanan rebus-rebusan seperti itu ya. So aku ngomong apa? Jadi ya sebenarnya semua makanan itu menurut aku yang bukan ahli gizi nih, sebenarnya makanan itu pertama kamu harus sesuai porsinya, balance ya. Kemudian harus bisa maksudnya tubuh kita tuh kayak ada alarmnya gitu loh. Kalau mungkin cocok tapi kagak cocok ya sudah ya gitu. Jadi kalau umpama kamu biasanya makan nasi tiba-tiba stop, nah ada 2 kemungkinan. Apakah kamu akhirnya tubuh kamu bisa menyesuaikan atau malah masa lemas seperti itu ya. Nah iya, himbauan ini untuk kesehatan bagus, tapi tidak bisa diterapkan mentah-mentah gitu ya, harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau mau sehat, lihat aja video-video yang berbau kesehatan ya. Makanan tuh memang penting, tapi bukan hanya makanan, ada manajemen stresnya, ada olahraganya dan lain sebagainya. Oke, kelamaan ntar aku jadi kerja lagi. Ya dulu. Lagi makan, so kita coba. Ini mungkin aku taruh sini. Oke. Kalau cucur yang ini jarang ya, jarang ada masuk ke sini karena ini dari gelaran sih kayak lapis plak. Ternyata aku memang suka jajanan tradisional. Banyak sama seperti sayur tradisional kita, sayur urap ya. Harus ini kalau di Bali bahasanya apa nih, kongkang, sayur kongkang. Kalau situ apa bahasanya? Lanjut dulu ya. Dah. Makan. Yuk kita lihat. Semangka, strawberry, apel merah ya, jeruk, anggur, nanas. Walaupun jarang aku makan, sebenarnya itu favorit.
Oh, ini jarang banget. Mangga. Ini sebenarnya sering dimakan, tapi sebenarnya dia tidak terlalu suka. Ini jarang. Wah, edisi makan-makan lagi, kita lihat tuh ada efek tentang makan-makan lagi. Ternyata makan minumnya aku tidak menemukan lagi, so kita lihat. Dengar musik nomor 1 lah. Membaca, baca nomor 3. Olahraga nomor 4. Makan, aku suka, tapi itu makanannya dideskripsikan makanan manis yang tak terlalu suka, apalagi kalau krim itu tidak terlalu. Oke. Game, nah, baca lagi, berarti tadi bukan baca dong. Ya udah, nomor 5 aja deh. Gak bisa. Hobinya nonton ya, walaupun bukan Netflix ya. Ada langganan Netflix deh. Mukanya tuh udah tadi olahraga. Mana nih? Muncul lagi. Kok bakal ibu kali ya? Mungkin gini aja. Tadi olahraga. Tadi olahraga biasa, olahraga senam. Because I love it. Kenapa tidak ada menyanyi ya? Aku sangat suka menyanyi. Tidak ada menyanyi yo. Sisakan untuk menyanyi. Dituju aja deh. Ayo, kenapa nggak mau sih? Hey, aku nggak mau. Dirimu masuk kalau gitu. Ini bagaimana nih? Aku nggak mau gerak ya. Lagi 3 deh padahal. Aduh, apakah ini? Ini ya sudah kalau gitu. Bang Dama. Sudah. Kita pakai cara apa? Udah dapat? Berapa nilainya dapat? logikanya. Iya. Kenapa di close? Berapa nilainya? Incorrectnya 4, incorrectnya 4. Oke. Aku sambil kerja, sambil TikTokan, sambil lihat dia belajar.